dan juga mengajak orang di room meeting yang dipimpin oleh Pak Andre maupun Pak Richard. Mungkin dukungan dari dukungan dari mentor-mentor saya itu sangat-sangat bagus dan mengajar saya bagaimana berbisnis yang secara baik, karena memang saya pernah menjalankan bisnis, tapi itu bisnis networking, tapi saya tidak menjalankannya tidak sepenuh karena kita beli produk kesehatan atau kecantikan, tapi kan ada expire-nya. Tapi di sini kan tidak ada expire-nya, dan seumur hidup tidak ada bisnis di luar sana yang seperti ini, begitu Pak Andre? Iya. Jadi Bu Bende ini walaupun sibuk sebagai seorang kepala subdivisi ya, itu tentu kesibukannya luar biasa walaupun di tingkat kabupaten, tapi menjaga logistik ya untuk supaya seluruh rakyat itu bisa terlayani logistiknya. Tapi masih mau meluangkan waktu mengambil produk ini dan menjalankan bisnisnya, bahkan berprestasi pula. Artinya Bu Bende ini sudah melihat ini adalah sebuah solusi dari bagaimana nanti beliau mempersiapkan diri kalau beliau sudah tidak lagi bertugas. Kira-kira begitu ya Bu Bende ya. Nah Bu Bende mungkin bisa diceritakan bagaimana awal-awal Bu Bende bergabung, kemudian mungkin ada tantangan sedikit mungkin dari keluarga, dari teman, atau mungkin saja dari karyawan sendiri. Barangkali bisa ceritakan Bu Bende. Ya. Baik, terima kasih Pak Andre. Mungkin waktu saya awal bergabung, itu yang saya posisikan karena memang coupling termahal itu anak saya. Anak saya itu semuanya tidak percaya saya. Sampai pakai pendeta itu doakan saya. Kenapa? Pakai pendeta. Mama kan sudah mau pensiun nih. Pensiun. Kenapa sedangkan di sini dipikir bisnis itu begitu. Karena saya bilang, saya 38 tahun di Bulog, kerja dari pagi sampai pulang malam. Kadang-kadang nguri itu bekerja jam 10-11. Tapi kalau di sini kan tidak. Berapa jam saja kita luangkan waktu, kita juga mendapat passive income kalau kita jalankan itu dengan baik. Gitu. Jadi tantangan itu bisa Bu Bende hadapi ya, walaupun tantangan itu justru dari orang-orang dekat ya Bu Bende ya. Nah, mungkin Bu Bende bisa berbagi cerita, kenapa Bu Bende begitu yakin, percaya, kemudian bahkan rela berbeda pendapat dengan anak-anak beliau. Kira-kira gimana nih Pak Bende, bisa cerita dulu? Apa yang membuat Bu Bende begitu Spartan gitu ya? Sangat yakin itu karena saya dapat kartu visanya. Oh, ya, dapat kartu begini ya Pak Bende ya, kartu saya dapat. Jadi, gimana visa? Visa kan tidak mungkin menipu kita. Gitu. Dan uangnya tuh benar-benar ada. Saya sudah pernah mencoba waktu Natal kemarin, saya coba belanja pakai gesek, ternyata bisa. Memang bisa karena ada uangnya. Jadi uangnya ada, bukan bohong-bohongan gitu. Jadi kalau orang mungkin kita mereka belum mengerti saja, anak-anak belum mengerti saja di bisnis ini. Kalau mereka mengerti, pasti mereka juga mau bekerja. Karena ini dolar loh. Di mana ada bisnis sekarang ini di era pandemi ini yang dibayar pakai dolar? Kan tidak ada. Walaupun bisnisnya intensif. Tidak ada, betul. Bisa Bu Bende dapat dolar. Kalau di daerah lain bisa sendiri kerja ya bayarnya rupiah. Oke, silakan. Bu Bende, ini kan bisnis teknologi dan ada yang mengatakan bahwa ini bisnis tipu-tipu lah, bahkan oleh orang-orang dekat gitu. Tapi Pak Bende begitu yakin gitu ya. Tapi salah satu keyakinan Bu Bende ini adalah karena kartu visa itu ya, karena Bu Bende sudah punya kartu visa, sekarang punya peringkat one star Indonesia begitu ya, beliau, dan baru saja meraih Dash for the Cash Achiever, baru saja mendapatkan Dash for the Cash. Ini kan sebuah bukti bahwa apa yang Bu Bende jalankan itu tidak sesuatu yang tipu-tipu seperti yang dibilang itu. Nah, mungkin Bu Bende bisa ceritakan kepada para pemirsa, para tamu di sini, pesan apa yang ingin Mbak Bende sampaikan kepada mereka semuanya. Silakan Mbak Bende. Iya. Silakan. Baik, Bapak Ibu yang ada di room meeting ini, percaya dengan Anda. Iya. Mungkin menipu karena ini bisnis sangat bagus untuk dijalankan. Kalau kita itu fokus.
konsisten mengundang, betul. Ya, kalau kita satu hari undang, 2 hari undang, mungkin apa yang diajarkan oleh mentor-mentor kita, amati, tiru, dan Ikut persis gitu ya, persis ya. itu Ya. jangankan itu saja, tidak perlu kita ikut yang lain-lain, cukup jangankan ikut apa yang disampaikan oleh mentor-mentor kita yang sangat luar biasa, walaupun mereka anak muda, kita juga harus belajar dari mereka, karena mereka sudah lebih duluan menjalankan bisnis tersebut. Ya. Oke, Mbak Bende. Jadi walaupun tantangan juga ada, perbedaan pendapat biasa, tapi Mbak Bende dengan kegigihannya, ketekunannya, dan keyakinannya gitu. Karena ya keyakinannya itu dibuktikan. Ada kartunya dipakai, ada duitnya, semua yang dijanjikan dibayarkan oleh perusahaan. Saya kira itu semua bukti bahwa Mbak Bende tidak salah langkah, apalagi salah pilih sebagaimana yang diisukan di luar sana. Terakhir Mbak Bende, mungkin bisa bagi tips juga kepada para tamu di room meeting ini, dengan orang mengatakan bahwa ini kan bisnis networking kan MLM gitu. Kira-kira Pak Bende bisa, Ibu Bende punya argumen untuk memberikan keyakinan kepada mereka bahwa, karena Bu Bende ini tadi bilang pernah menjalankan bisnis networking juga di produk kesehatan. Terus sekarang jalan juga bisnis networking, tapi produknya produk teknologi Bapak Ibu sekalian, teknologi yang saat ini malah langsung dipakai. Kira-kira akan bagaimana membangun komunikasi dan argumentasi itu? Silakan. Ya, terima kasih Pak Andre. Mungkin kita jangan anti ya MLM. Kalau di sini kan memang kita harus bangun jaringan distribusi. Kalau kita tidak bangun jaringan, bagaimana kita bisa mendapat income? Yang namanya passive income itu kan tidak mungkin kalau kita tidak bangun jaringan. Jadi seperti apa yang disampaikan Pak Andre tadi, jangan anti lah. Memang, tapi kan kita tidak piramida. Kita juga. Di sini kan kita dibangun jaringan distribusi cuma cukup kiri dan kanan. Ya. Tidak seperti piramida yang di luaran sana begitu. Jadi kalau kita memang jalankannya dengan baik, dengan sungguh-sungguh, pasti kita akan mencapai hasilnya. Dan hasilnya kita kan kerja bukan sendiri-sendiri Pak Andre. Kan Pak Andre saya, kita kerja ada tim kerjanya. Ada Pak Andre, Pak Yufara, Pak Richard, kan mendukung sekali. Jadi jangan pernah khawatir dengan bisnis ini, tinggal bagaimana kita membangun jaringan bisnisnya saja, jaringan distribusinya saja, begitu Pak Andre. Termasuk 30 juta itu ya Bu Bende ya, orang bilang 30 juta, aduh mahal sekali gitu. Gimana Pak Bende? Kayak 30 juta, supaya teman-teman tidak dengan gaji saya 15 juta, ya itu memang pasti 2 bulan gaji saya ya baru bisa. Tapi kalau dibandingkan dengan yang berpotensi untuk 9 miliar, itu kan sangat kecil Pak Andre. Iya, betul. Bagaimana kita modal 30 juta kita diajak sebagai mitra bisnis, tapi kita bisa berpotensi mendapat 9 miliar. Itu hal yang mungkin, karena banyak orang sudah mendapatkan. Banyak yang sudah mendapatkan. Cuma kita saja yang belum mengerti seperti apa. Jadi mungkin kadang-kadang mungkin di gereja ya, contoh kita ibu-ibu kalau kita mau bikin kegiatan apa, kan kita jualan makanan, berdiri dari pagi sampai siang, bagaimana orang itu membeli, itu kan tidak zaman lagi. Kalau boleh, ikutlah di sini, biar kita bisa memberi dengan bisnis ini, ya. Bukan cuma hanya kita jualan makanan, tawarin proposal, itu kan sangat, tinggalkanlah seperti itu. Karena ini di musim pandemi ini, bawa proposal itu kan sangat-sangat berisiko, tetap berisiko. Kena COVID gitu. Oke. Baik, terima kasih ya Bapak Ibu semua ya yang ada di room meeting ini, seorang kepala bulog di Kabupaten Sika, Provinsi Nusa Tenggara Timur, meluangkan waktunya dan percaya bisnis ini memberi penghasilan walaupun banyak tantangan, tapi beliau dengan penuh keyakinan bisa menjalankan bisnis ini bahkan berprestasi lagi. Jadi luar biasa sekali. Bu Bende, atas nama semua yang hadir di room meeting ini, saya menyampaikan terima kasih karena Bu Bende sudah berbagi. Mudah-mudahan apa yang Bu Bende ceritakan itu juga menjadi inspirasi pada di room meeting ini. Bahkan yang baru pertama kali dengar, Anda tidak perlu ragu karena kesibukan Anda. Bahkan Bu Bende mengatakan 30 juta banding dengan gajinya beliau itu mahal gitu ya, paling tidak 2 bulan gaji beliau untuk itu. Tapi beliau lihat ini kalau dibandingkan dengan
potensi itu menjadi kecil sehingga beliau bergabung, Ibu sekalian. Baik, Mbak Bende, terima kasih untuk testimoninya yang luar biasa. Ya, teman-teman semua dengar dan pasti akan menjadi inspirasi buat mereka. Ya, baik, terima kasih Bu Bende. Saya tutup kameranya ya. Terima kasih.